Oh, you came into this life, brought up as an orphan child through a time of deep despair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita berdua dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan sekarang kita berada di outdoor ya, sekali-sekali dong biar nggak bosan di studio terus. Benar, ya. dan sekarang kita lagi jalan-jalan ke Jalan Petamburan 2A. Iya, dan kali ini kita akan mendatangi anak-anak yang sedang belajar Al-Quran ya. Tepatnya itu di Al-Muqabalah. Kita samperin dulu, mereka Oke. pasti ngaji itu kayak di musola. Yuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf ya jadi mengganggu ini, lagi belajar semuanya. Ibu Komaria. Kemarin aku udah janjian duluan, udah bilang kalau hari ini kita punya spesial, punya rahasia buat anak-anak ya, ada surprise ya Bu. Gimana anak-anak? Senang? Oh, udah senang aja, Bu udah tahu mau ada surprise apa buat kamu semua. Aku namanya Kakak Sahrul. Ini namanya Kakak Saskia. Mau tahu nggak kejutan seperti apa? Mau? Mau Yuk, ya? kita keluar yuk rame-rame. Mau nggak? Yuk, let's go. Luar. Ayo. Yuk. Ayo, 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 ayo. Nah, ini dia. Duduk. Nah, ini namanya mobil Duduk yang Ikro. rapi. Sekarang semua boleh pilih. Ayo, ambil buku yang disukain. Apa ya? Silahkan. Ya. Ayo. Duduk. Oh, rebutan. Kalau udah duduk. Mana mau Nabi buku Yusuf. apa? Hah? Ikro sini. Ah, Nabi nih Yusuf. ya. Oh, ini banyak nih. Nih, aku senang bersedekah. Aku rajin sholat. Siapa di sini yang rajin sholat? Ah, pinter semuanya ya. Wah, ternyata semuanya suka baca. Bagus, semuanya pinter-pinter ya. Ya. Sekarang sudah pegang bukunya ya. Sekarang Kak Sarul mau tanya sekalian semuanya. Apa tuh? Nah, kita akan bahas mengenai ibu dan ayah. Sekarang ada yang tahu apa tugas ibu? Apa? Mendidik anak supaya lebih baik. Mendidik anak Mendidik supaya anak. lebih baik. Siapa selanjutnya? Mengurus rumah tangga. Ini apa? Mengurus anak. Mengurus anak. Tapi kalau tugas bapak ada yang tahu nggak? Apa? Kerja. Kerja. Mencari nafkah. Oh, kerja Cari untuk cari nafkah. nafkah. Siapa Bener. lagi? Hah? Apa? Kepala rumah tangga. Ini Masya yang Allah. jawabnya laki-laki juga. Ini calon-calon Iya. ayah yang hebat ini nih, Masya ya. Allah. Jadi, tapi kalau ditanya emang apa tugas ayah, pertama yang disebut pasti adalah kerja cari uang. Tapi sebenarnya tahu nggak sih, ada tugas ayah yang kadang-kadang suka terlupakan. Oke, kalau gitu kita lihat yang berikut ini. Tugas utama ayah yang sering dilupakan. Menjadi seorang ayah adalah kebanggaan tersendiri untuk setiap laki-laki. Namun kebanggaan ini memiliki konsekuensi tinggi. Selain sebagai pemimpin dalam keluarga, ayah juga bertugas untuk menjadi pemimpin, pelindung keluarganya, serta mencari nafkah. Dari Ibnu radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya, dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari 2278.
Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Hadis riwayat Muslim 995. Tanggung jawab orang tua, terlebih ayah, juga berkonsekuensi pada balasan di hari akhir nanti. Jika ia tak mampu memelihara keluarganya dengan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Subhanallah, begitu besar tanggung jawab seorang pemimpin keluarga yang dalam hal ini adalah ayah. Namun sebenarnya ada lagi tugas utama seorang ayah yang sering dilupakan. Apa sajakah itu? Berikut pemaparannya. Mencintai dengan penuh kelembutan. Pemirsa, tidak hanya ibu saja yang wajib mencintai dan memperhatikan anak-anaknya, seorang ayah pun memiliki andil yang penting dalam memberikan cinta dan perhatian ini. Anak-anak yang merasa dicintai dan diperhatikan oleh ayahnya akan tumbuh menjadi anak-anak dengan hati yang lembut. Mereka akan mencintai balik orang tuanya dan peduli dengan sesama serta lingkungannya. Ayah yang mencintai mereka dengan kelembutan tidak akan membuat anak ketakutan. Sebaliknya, hal itu akan membuat anak tambah mencintai orang tuanya dan termotivasi untuk taat serta tak ingin mengecewakan keduanya. Pentingnya mencintai anak dengan penuh kelembutan ini juga disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala hal." Diriwayatkan oleh Bukhari 6024. Dalam hadis lain dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan bagi anggota rumah tangga, Dia akan memasukkan kelembutan kepada mereka." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya 24.427 yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Al-Sahih 303. Anak adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah juga harus mampu menjadi pendidik dan pengajar bagi anak-anaknya. Pendidikan pertama yang harus diberikan pada anak adalah tentang tauhid. Bagaimana anak dikenalkan tentang Tuhan dan sifat-sifat baiknya. Sejak bayi, setiap orang tua sudah harus mengenalkan konsep La ilaha illallah pada anak-anaknya. Di dalam Al-Quran, Allah mengisahkan nasihat Luqman kepada anaknya. Salah satunya berbunyi, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surah Luqman ayat 13. Tauhid yang kuat akan menjadi pondasi kokoh untuk anak tersebut tumbuh penuh keimanan. Dalam Al-Quran pun, ayat yang menunjukkan interaksi atau dialog hubungan ayah dan anak lebih banyak, yaitu 14 kali, dibanding interaksi ibu dan anak sebanyak 2 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengaruh seorang ayah bagi anaknya. Anak-anak yang dekat dengan ayahnya tidak akan mencari sosok lain di luar rumah untuk mereka berkeluh kesah. Mereka akan selalu ingat pengajaran yang diberikan ayahnya di rumah dan selalu ada ayah untuk tempat bertanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setelah mengajarkan tauhid, orang tua juga tak lupa harus mengajarkan tentang akidah dan akhlak yang baik menurut Islam. Bisa dimulai dengan mengenalkan doa sehari-hari, surat-surat pendek, amalan-amalan kebaikan seperti bersedekah, menolong teman, dan sebagainya.
sebaik-baiknya contoh adalah diri kita sendiri. Seorang ayah yang ingin anaknya salih dan solehah harus menjadi pribadi yang salih terlebih dahulu. Dengan begitu ia akan menjadi contoh, panutan, teladan, dan role model bagi anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, keturunan itu sebagiannya merupakan turunan dari yang lain. Quran Surah Ali Imran ayat 34. Maksud ayat tersebut adalah orang tua yang baik, sumber teladan yang baik pula bagi keturunannya. Ada satu kisah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di mana Rasulullah SAW membawa cucunya sholat zuhur atau asar dan Nabi menjadi imam sholat saat itu. Dari Syadat bin Hadi, Nabi SAW meletakkan cucunya di samping beliau. Lalu beliau bertakbir, sholat pun didirikan. Kemudian beliau melamakan salah satu sujud dalam rakaat tersebut. Beliau melamakan salah satu sujudnya sehingga aku mengangkat kepalaku. Syadat mengira Rasul telah bangun dari sujud, namun ia tak mendengarnya. Ternyata Rasul masih sujud. Aku melihat anak itu atau cucu Nabi tengah berada di atas punggung Rasulullah SAW. Selesai sholat, Syadat pun bertanya pada Nabi mengenai hal tersebut. Nabi berkata, anakku atau cucuku ini telah menaiki punggungku, sehingga aku tidak ingin memotongnya sampai ia puas. Masya Allah, begitu penuh kesabaran dan kasih sayang Nabi memperlakukan anak-anak atau cucunya ini. Beliau juga memberi teladan dengan sering mengajak cucunya ke masjid agar melihat bagaimana dirinya beribadah. Contoh dan teladan yang kita tunjukkan pada anak-anak, sekecil apapun itu pasti akan membekas di ingatan mereka. Karenanya, ayah yang ingin menjadi role model atau panutan bagi anak-anaknya harus terus memberikan contoh-contoh yang baik. Pemirsa beriman, tidak mudah menjadi orang tua yang baik. Namun anak-anak yang salih adalah amalan tak terputus yang kelak akan bisa membawa orang tuanya ke surga. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim 1631. Semoga para ayah bisa menjalankan tugas-tugas utamanya dengan baik, dan bersama para ibu yang baik pula, kelak mereka akan berkumpul bersama anak-anaknya di surga. Amin. Aku Rina Nose, pastinya di Comedy Traveler.